Tanggung jawab sanggup dan berkewajiban untuk menghentikan dan membubarkan kegiatan apabila terjadi penyimpangan, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan atau adanya gejolak akan timbulnya konflik. Terus nomor 7, penanggung jawab yang bersedia untuk koordinasi dengan aparat keamanan selama kegiatan berlangsung untuk menjamin terselenggaranya kegiatan secara aman dan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi PWILS Bojong ya kembali gagalkan Habib manggung di 2 desa sekaligus. Luar biasa ya teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena ceramah Habib Alawi ini ya teman-teman, mereka itu gak ada ilmu yang disampaikan. Ya isinya hanya meninggikan leluhurnya, isinya hanya pamer ya bahwasanya Habib Alawi ataupun Habib-Habib yang ada di Indonesia ini adalah zuriat Nabi. Isinya hanya doktrin. Nah maka dari itu teman-teman harus dihentikan. Jangan sampai kaum muslimin ini, terutama adalah kaum muslimin pribumi Nusantara, didoktrin ataupun didawir ataupun dikibulin, didongengin, yaitu kisah-kisah khurafat dari leluhurnya. Nah itu adalah jelas-jelas kesesatan teman-teman. Mereka itu hanya gedabrus isinya kalau ceramah. Saya bukan fitnah, tapi kenyataannya kalau kita lihat di media sosial, di YouTube, di mana-mana, mereka itu isinya hanya meninggikan leluhurnya, khurafat. Jadi mereka itu menyebarkan khurafat-khurafat. Jadi kaum muslimin ini malah tidak semakin cerdas ya, malah semakin mundur, semakin bodoh. Karena apa? Karena didongengin cerita-cerita khurafat dari leluhurnya. Ya ini misal sebagai contoh ya, mereka itu kalau berceramah isinya hanya amalan-amalan dari leluhurnya. Misal seperti ini, bisa nggak kalian itu mengikuti amalan dari Habib Abdullah Al-Haddad? Sekali duduk 90.000 baca Yasin. Ya, coba teman-teman, sekali duduk tuh 90.000 baca Yasin. Bisa nggak? Nah pertama-tama mereka itu selalu meninggikan leluhurnya. Leluhurnya itu bisa menurunkan hujan susu, bisa menurunkan rantai emas dari langit, dan leluhurnya itu bisa membentak malaikat Munkar dan Nakir, dan katanya ya leluhurnya itu bisa memberi syafaat. Dan bahkan mereka itu mendoktrin, menakut-nakuti, kalau ente tidak mencintai zuriat Nabi, Habib-Habib, maka kalian akan kualat dan tidak akan mendapat syafaat. Nah disitulah ya teman-teman, PWILS ini tidak terima kalau nasab Rasulullah SAW itu dikotori oleh orang-orang seperti ini. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung mari kita simak yaitu video PWILS Bojong kembali gagalkan Habib manggung di 2 desa. Coba mari kita simak videonya. Untuk kegiatan pengajian umum Maulid Akbar MT Kamalin Basdian Desa Kasemengan. Jenis kegiatan keramaian umum. Hari tanggal kegiatan Rabu 6 Agustus 2025 pukul 19 WIB. Nah ini ya teman-teman ya surat pernyataannya ya 6 Agustus hari ini berarti ya teman-teman ya 6 Agustus digagalkan oleh PWILS. Jadi nggak ada tempat lagi ya Habib Alawi itu untuk berceramah. Ya mereka mengatakan berceramah teman-teman, isinya hanya yaitu ya gedabrus gitu, khurafat, selalu meninggikan kakek-kakeknya, leluhurnya. Padahal mereka itu bukan keturunan baginda Nabi SAW, melainkan adalah keturunan Ubaidillah. Jadi DNA-nya itu adalah DNA G, Yahudi Askenazi teman-teman. Jadi jangan tertipu ya. Sampai dengan selesai. Tempat kegiatan lapangan sepak bola Desa Kasemengan. Betul Pak ya? Terus peserta kegiatan kurang lebih 1.000 orang. Nomor 3, bahwa yang mengisi tausiah adalah Kiai Haji Zuhrul Anam dari Banyumas, pengasuh pondok santri Tajwid Al-Islami 2 Andalusia Kebasan Banyumas. Dalam menyampaikan materi tidak keluar dari tema acara kegiatan dalam kurung, tidak menyinggung ideologi bangsa, dasar negara, dan tidak ada muatan kasihan yang sedia untuk menghentikan penceramah tersebut. Ya. Terus nomor 5, dengan ini selaku penanggung jawab kegiatan menyatakan sanggup melaksanakan sebagaimana tersebut dalam bulir 2 di atas, dan sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku apabila dalam pelaksanaan tidak mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pak Ketua Panitia ya. Terus nomor 6, penanggung jawab sanggup dan berkewajiban untuk menghentikan dan membubarkan kegiatan apabila terjadi penyimpangan, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan atau adanya gejolak akan timbulnya konflik. Terus nomor 7, penanggung jawab yang bersedia untuk
koordinasi dengan aparat keamanan selama kegiatan berlangsung untuk menjamin terselenggaranya kegiatan secara aman dan kondusif. Nomor 8, demikian surat pernyataan ini dibuat dengan benar di kantor Satlantas Polsek Bojong. Sepakat Pak ya? Sepakat. Satu hari. Terus saksi 2 Saudara Dono Saputra. Tanda tangan di sini. Terus Pak Ustadz Nuridin. Enggak ya, alhamdulillah. Karena kenapa? Kalau video kan nggak sama kan ya. Kalau video singkat sama ya. Tinggal Pak Kepala Desa monggo Pak Kepala Desa. Sudah semuanya. Pak Kepala Desa. Nanti di stempel Pak Desa ya. Pak Kades. Ini Pak Kepala Desanya bawa stempel ya. Tapi mau yang mau putih lah, persilahkan. Saling membantu kegiatan di Kajengan bisa berjalan kondusif, ya kan? Di sini Pak Nuruddin guys selaku dari PBI Kajengan ini pekerjaan bersama, jangan sampai punya pemikiran apa Pak. Mari bareng-bareng kita sukseskan. Jadi jangan sampai menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan di semua. Misalkan kalau perlu informasi yang kurang apa, ya segera komunikasi ke kita dari aparat keamanan. Nanti dari kecamatan juga ikut mantau, demikian dari Koramil juga nanti siap akan datang. Sementara seperti itu ya, matur nuwun atas kedatangannya. Semoga sore ini bisa bermanfaat kehadiran kita semua dan sebagai penutup. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya teman-teman, yaitu hasil mediasi mengenai kehadiran yang menghadirkan Habib Ba'lawi ini yang katanya adalah akan berceramah ya di daerah Bojong dan manggung di 2 desa sekaligus itu digagalkan. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, jejak-jejak digital dari Habib Ba'lawi ini kalau ketika berceramah mereka itu sering yaitu meninggikan leluhurnya dan klaim sana klaim sini. Seperti mereka itu kalau berceramah, para habaib itu di Indonesia bukan ungkang-ungkang, tapi mereka itu ikut berjuang dan Indonesia ini diperjuangkan yaitu Habib Ba'lawi. Bahkan mereka klaim yaitu Pulau Jawa adalah pintu masuk Tarim gitu teman-teman. Indonesia milik Aulia Tarim. La haula wala quwata illa billah. Jadi masyarakat ataupun umat Islam ini sebagian itu sudah muak dengan kelakuan Habib Ba'lawi teman-teman. Mereka itu mengklaim sana klaim sini, membelokkan sejarah dan banyak lagi seperti bendera merah putih, lambang Garuda dan lain-lain, proklamasi. Mereka itu klaim dari golongan mereka yang mendirikan teman-teman. Jadi ini apa gitu? Padahal ada dari golongan mereka itu ya teman-teman diangkat menjadi mayor jenderal. Sedangkan kita para pemuda dulu di Indonesia ini ya diberondong oleh Belanda. Yaitu siapa teman-teman? Yaitu Sultan Hamid. Ini adalah perkataan dari Profesor Anhar Gonggong. Jadi mereka itu dekat dengan Belanda teman-teman. Lah kok terus kemudian mereka itu membelokkan sejarah bahwasanya Habib Ba'lawi ini memiliki andil dalam kemerdekaan Indonesia dari mana teman-teman? Bukan itu saja, mereka yaitu sering menghina yaitu para kiai pribumi, satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Ini adalah penghinaan teman-teman ya, merendahkan para kiai-kiai yang dulunya kita itu waktu masih kecil ngaji diajari oleh kiai, lalu kemudian kita besar harus ngikut Habib. Ya nggak bisa dong ya. Ya kalau mereka itu cucu Nabi asli ya kita hormati. Tapi kenyataannya mereka sampai detik ini tidak memiliki bukti dan tidak terverifikasi berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Lah kok sekarang ini malah mereka itu ingin merubah sejarah. Jadi seakan-akan mereka itu ingin menguasai Indonesia. Ya memang benar mereka itu ingin menguasai Indonesia yaitu dengan perbudakan dan spiritual. Nah seperti itu ya teman-teman. Tapi semua itu 80% gagal. Digagalkan oleh
Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.